Halo Sobat Mania, Kicau Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara. Ini kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Amin. Oke teman-teman, di video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang murai yang mainnya ngeruji pada saat digantangkan, dimana di sini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang penyebab dan juga pastinya dengan solusinya juga. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai selesai. Oke teman-teman, tentang penunjukan murai yang pada saat kita gantangkan atau pada saat kita lombakan, di sini mohon maaf masih banyak teman-teman pemula yang khususnya masih salah dalam mengartikan atau memahami dan menafsirkan dari murai yang main ngeruji itu. Karena menurut pengalaman saya di sini, murai yang main ngeruji ini banyak sebab dan beda artinya, serta beda juga untuk solusi dan penanganannya. Karena murai ngeruji ini penyebabnya berbeda-beda dan penunjukannya pun berbeda-beda. Dan di sini menurut pengalaman saya, murai ngeruji ini dibagi menjadi 3 penunjukan, dan nanti juga akan saya jelaskan penyebab serta solusinya untuk masing-masing penunjukan murai yang main ngeruji. Oke, untuk yang pertama, murai ngeruji sambil ngeban, yang artinya murai hanya ngeban saja atau mental saja, dan itu waktunya cepat, dimana artinya murai setelah ngeruji langsung balik ke tangkringan atau mental saja. Jadi di sini tidak nemplok di jeruji. Dan yang kedua, murai ngeruji di sini sambil nemplok di jeruji. Dan di sini penunjukannya ada yang berbunyi dan ada juga yang tidak berbunyi. Dan untuk yang ketiga, murai yang di sini ngeruji sambil nabrak-nabrak atau nubruk-nubruk sangkar, artinya ngejar-ngejar sangkar seakan mengejar musuh yang ada di sekelilingnya. Nah, itu penunjukan dari murai ngeruji pada saat digantangkan, dan di sini saya akan coba menjelaskan tentang murai ngeruji ini, sebabnya apa. Jadi menurut pengalaman saya, murai ngeruji ini beda penyebabnya dan tentu juga beda untuk solusi penanganannya. Penyebab untuk murai ngeruji yang pertama, murai yang hanya ngeban saja tanpa nemplok. Jadi artinya ngebannya cepat, mental saja. Setelah itu turun balik lagi ke tangkringan. Jadi ngeban di sini menurut pengalaman saya tuh ada 2 juga penyebabnya. Yang pertama adalah murai yang sedang mengalami tinggi emosinya, tapi bukan over emosi ya, kadar atau ukuran tinggi emosinya di sini belum sampai ke over emosi. Dan di sini penyebabnya bisa dikarenakan si murai salah atau tidak tepat dalam pemberian di rawatan hariannya. Biasanya antara lain misalnya pemandian yang kurang, atau pemandiannya misalkan sudah cukup. Bisa juga dioper penjemuran atau diberikan pengumbaran yang berlebihan, atau bisa juga di pemberian IF-nya yang kurang pas juga, misalkan pada saat eksekusi lombanya. Misalkan si murai diberikan ulat tongkong yang berlebihan, padahal saat itu cuaca sedang panas terik. Atau mungkin juga bisa si murai sebenarnya cukup diberikan jangkrik saja atau kroto saja saat eksekusi lombanya. Jadi di sini banyak faktor ya teman-teman, tapi itu biasanya yang terjadi seperti itu garis besarnya. Dan untuk solusinya, di sini tidak perlu banyak penambahan atau perubahan untuk rawatan harian maupun eksekusi lapangannya, karena di sini murai tidak mengalami over emosi yang parah. Dan nanti teman-teman bisa evaluasi lagi untuk pola rawatan dan hariannya dan eksekusi lombanya juga. Dan untuk yang kedua sebabnya, murai yang ngeruji sambil mental cepat lalu balik lagi ke tangkringan, itu bisa juga disebabkan murai yang sedang kurang emosinya, dan biasanya juga sama kurang tepatnya untuk rawatan harian maupun juga untuk eksekusi lombanya.
Jadi kalau di sini kurang emosinya, jadi tinggal dibalik saja untuk perawatannya. Misalkan mandinya, misalkan teman-teman berikan seminggu 3 kali atau 2 hari sekali, ya teman-teman bisa dirubah menjadi mandinya seminggu sekali aja. Atau tadinya masih kurang porsi penjemurannya, teman-teman bisa tambahkan. Dan untuk ubarannya juga bisa ditambahkan. Serta misalkan eksekusi lapangannya, misalkan tadinya teman-teman masih menggunakan kroto untuk hariannya atau pada saat eksekusi lapangannya, teman-teman bisa kurangi atau dihilangkan. Dan untuk eksekusi lapangannya bila terpantau belum on, teman-teman bisa berikan ulat Hongkong untuk eksekusi lapangannya. Oke, lanjut untuk sekarang penunjukan murai yang kedua, yaitu murai ngeruji sambil nemplok jeruji. Dan di sini nemploknya ada yang sambil berbunyi dan ada juga yang tidak berbunyi. Dan di sini menurut pengalaman saya penyebabnya hanya satu, yaitu murai yang sedang mengalami dominan birahinya. Jadi ukuran untuk tinggi birahinya di sini aja yang berbeda. Jadi misalkan murai pada saat nemplok sambil bunyi itu birahinya belum terlalu tinggi, belum terlalu over, atau sebenarnya murai itu sudah setengah on. Tetapi jika si murai nemploknya sambil tidak bunyi, itu biasanya si murai sudah mengalami over birahi. Dan nanti di sini teman-teman bisa mengevaluasi lagi sendiri untuk pola rawatan hariannya, bagaimana kurang pasnya di mana. Dan intinya menurut saya di sini murai yang untuk rawatan hariannya masih kebanyakan untuk pemandiannya dan kurang untuk porsi penjemurannya. Atau bisa juga di pemberian IF yang masih terlalu banyak menggunakan kroto untuk hariannya maupun juga untuk eksekusi lapangannya. Oke, lanjut. Ini untuk murai yang terakhir, penyebabnya murai ngeruji sambil nabrak-nabrak atau seperti ngejar-ngejar murai yang ada di sekelilingnya. Nah, di sini teman-teman harus jeli dan memahami serta jangan asal ponis, karena di sini penunjukannya hampir-hampir mirip antara murai yang nabrak-nabrak ini sedang posisinya over emosi ataupun sedang over birahi. Jadi kalau pembedanya di sini pada saat dia nabrak-nabrak di murai sekelilingnya itu, kalau yang over emosi dia sambil bongkar-bongkar materi. Dan kalau murai yang sedang mengalami over birahi itu biasanya dia nabrak itu tidak sambil bongkar materi, dia nabrak balik ke tangkringan seakan-akan seperti terlihat merayu dengan mengeluarkan suara kecil-kecil atau bahkan sambil membuka sayapnya dikit ya, dia sambil kayak terkesan merayu. Dan nanti juga di sini teman-teman bisa pahami itu dia lompatnya itu ada agak posisinya tuh miring ke ujung atau ke tepi sangkar atas, bagian atas. Dan kalau yang murai mengalami over emosi itu nabrak-nabrak sangkar sambil bongkar materi seakan-akan mengejar murai yang di sekelilingnya, ketika dia sudah tidak, emosinya sudah terlalu tinggi, maka birahinya drop serta powernya juga drop, maka murai bisa terjadi kanibal. Dan juga ada yang misalkan murai yang sedang mengalami over birahi itu juga hampir sama teman-teman penunjukannya, mirip-mirip. Dia nabrak-nabrak. Nah, di sini yang membedakannya itu hanya bongkar materi atau tidak bongkar materi. Kalau yang over emosi itu bongkar, nabrak-nabrak sambil bongkar materi, sedangkan yang OB itu nabrak-nabrak tidak sambil bongkar materi, hanya terkesan ngerayu aja. Dan kalau OB-nya udah parah, dia bisa sambil ngelowo. Dan setelah mungkin dia ngelihat ada sebelahnya ada yang ngelowo, dia pun juga ikut ngelowo sambil nabrak-nabrak sangkar. Dan ketika diturunin dengan tangan, melihat orang sedang menenteng sangkar, dia juga ngejar-ngejar sambil nabrak-nabrak sangkar. Jadi itu pembedanya teman-teman di sini, karena hampir-hampir mirip, jangan sampai kita tertipu. Oke teman-teman, jadi itu tadi
video pembahasan tentang murai ngeruji. Jadi di sini murai ngeruji ini menurut pengalaman saya. Jadi jika teman-teman ada yang punya pendapat lain atau berbeda, teman-teman bisa yakini saja dengan keyakinan dan pendapat teman masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video pembahasan dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mainnya.